belum bisa ikut kursus, lingkungan tidak mendukung, tidak ada fasilitas yang mendukung. Mungkin ini yang jadi hambatan saat ini ketika kamu mau belajar bahasa Inggris. Nah, seperti judul hari ini, kita akan bahas gimana sih caranya belajar bahasa Inggris secara otodidak, so that kamu bisa menemukan jawaban atau menemukan solusi dari masalah-masalah yang tadi awal kita sebutkan. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kamu dapat pemberitahuan terus. Oke guys, without further ado, langsung aja kita bahas gimana sih caranya belajar bahasa Inggris secara otodidak. Nah, perlu diketahui di sini yang aku maksud otodidak di sini adalah belajar diri sendiri. Meskipun kita belajar sendirian, di sini kita tetap butuh referensi dari orang lain. Jadi, yang aku maksud otodidak di sini adalah kita belajar tanpa les, tanpa kursus dan seterusnya, tapi kita tetap butuh referensi. Guys, Julie di sini, Julie here, and disclaimer guys, I have been learning English for about 6 or 8 years, not sure. So yes, I have been fluent in English since I was in high school. Di sini aku akan menceritain gimana sih pengalaman aku belajar bahasa Inggris secara otodidak dimulai dari SMP. Sebetulnya guys, aku mulai belajar bahasa Inggris tuh dari SD kelas 1. Nah, aku sekolah SD di sekolah negeri pada umumnya. Dan sebenarnya pada saat itu kita belajar bahasa Inggris itu ya seperti belajar bahasa Inggris pada umumnya lah. Maksudnya ala kadarnya lah. Maksudnya kita hanya ngerjain soal, baca LKS dan seterusnya. Tapi nggak ada satu orang pun di angkatanku yang waktu itu jadi fasih belajar bahasa Inggris, jadi fasih berbahasa Inggris gara-gara ngerjain soal itu. Yang mana di situ berarti menunjukkan bahwa aku belum mulai mengulik dan belum mulai belajar benar-benar bahasa Inggris pas SD. So kita skip aja yang fase pas SD. Aku mulai benar-benar belajar bahasa Inggris secara otodidak atau secara mandiri itu ketika aku SMP. Nah, di sini aku akan ceritain gimana sih pengalaman aku belajar otodidak yang benar-benar dari nol sampai bisa fluent in English. So make sure kalian perhatiin video ini baik-baik, bawa buku, catat kalau perlu. We're going to the first step. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ditanya gimana sih caranya belajar bahasa Inggris secara otodidak, yang pertama banget aku pasti menentukan tujuan. Seperti video pertama aku tentang apa aja sih hal yang perlu dipersiapkan sebelum belajar bahasa Inggris, yang pertama itu adalah tujuan. Nah, pada saat itu aku mulai belajar bahasa Inggris dari SD yang tadi aku sebutin. Pada saat itu pas SD aku sebenarnya udah suka belajar bahasa Inggris. Tapi karena waktu itu aku nggak punya guru yang proper mungkin, karena waktu itu aku belum punya akses yang proper lah untuk belajar bahasa Inggris singkatnya. Pada saat itu tujuan aku untuk bisa berbahasa Inggris, satu-satunya tujuan aku adalah waktu itu aku pengen jadi artis, aku pengen jadi pemain film, dan aku pengen main film di luar negeri. Aku juga suka Justin Bieber dan seterusnya pada saat itu ya. Jadi tujuan aku belajar bahasa Inggris saat itu sederhana banget, sesederhana aku suka sama Justin Bieber dan aku pengen jadi artis. Aku pengen jadi pemain film di luar negeri. Kalau Satria Mahathir bilang, kita bisa bilang kayak, sorry guys, this is Chatis, calon artis tapi nggak jadi waktu itu. Nah, jadi waktu itu sesederhana keinginanku adalah aku pengen main film di luar negeri. Pas SMP, kemudian aku berubah. Keinginan aku adalah pengen jadi pramugari. Karena aku ngeliat pramugari itu cantik, rapi, bisa jalan-jalan kemana aja. Dan of course, persyaratan harus jadi pramugari itu adalah kita harus bisa berbahasa Inggris. As far as I know, pada saat itu. Karena aku pengen jadi pramugari, aku termotivasi untuk aku harus bisa bahasa Inggris. Nah, kemudian kebetulan banget aku juga waktu itu suka belajar bahasa Inggris. Jadi, yang aku bisa simpulkan dari cerita sejauh ini, dari cerita hidup aku sejauh ini adalah yang pertama aku harus punya tujuan, yang kedua aku harus suka dulu. Pas aku SMP, aku punya satu guru namanya Bu Ati. I love you Bu Ati. Kalau misalkan sekarang Bu Ati nonton video ini, aku cinta banget sama Bu Ati. Pas kelas 7 SMP, aku punya satu guru namanya Bu Ati. Nah, Bu Ati itu adalah satu guru bahasa Inggris yang benar-benar menurut aku proper banget. Dia punya pengetahuan yang luas banget. Bu Ati punya trik supaya siswa-siswanya mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris. Pada saat itu kita SMP kita punya satu LKS. LKS itu mungkin kalau sekarang apa ya? Ya paper lah. Waktu itu kita punya LKS dan LKS itu full dalam bahasa Inggris. Bu Ati ngekalinnya, kalau misalkan kita mau dapat nilai lebih, kita harus punya minimal beberapa lembar translations dari LKS tersebut. Kan biasanya kalau di LKS ada apa ya? Ada section-sectionnya. Misalkan kayak ada bagian 1, bagian 2. Nah, itu harus kita artiin. Kalau misalkan kita artiin, kita dapat poin. Di situ, aku termotivasi untuk dapat poin yang lebih banyak karena kebetulan pas SMP aku tuh adalah anak ambis. Motivasi untuk dapat poin yang lebih banyak, akhirnya aku mau nggak mau translate satu-satu. Dan pada saat translate satu-satu, aku punya banyak vocabulary. Meskipun pada situ aku belum paham grammar, tapi di situ seenggak-enggaknya aku sudah tahu banyak vocabulary. Jadi, berarti bisa disimpulkan poin yang pertama ketika kita mau belajar bahasa Inggris secara otodidak, yang pertama tadi setelah tujuan,
terus kita harus banyak ngumpulin vocabulary, karena vocabulary itu sangat penting. Kita mau ngomong sebanyak apapun teks yang kita tahu, kalau kita nggak tahu vocabulary-nya tetap stuck. Jadi yang pertama tuh vocabulary. Pertanyaannya sekarang berubah, jadi gimana sih cara ngumpulin vocabulary itu sendiri selain dari cara translate buku? Nah, aku lanjut dulu ceritanya supaya kita bisa jawab pertanyaan ini. Nah, setelah aku naik kelas, bukan lulus ya, setelah naik kelas ke kelas 8, aku beda lagi ketemu gurunya, which is ketemu gurunya itu adalah Pak Tony. Mungkin Pak Tony nonton video ini, I love you Pak Tony. Pak Tony waktu itu dia banyak sekali menjelaskan tentang makna-makna dari suatu vocabulary. Di situ aku mulai belajar pemaknaan vocabulary. Misalkan kayak bedanya, meskipun misalkan ada kata sampai itu kan bisa until, bisa arrive. Nah, ini masing-masing ini bedanya apa? Di situ aku mulai belajar pemaknaan. Nah, mulai pemaknaan itu aku belajar dari lagu, belajar dari film, belajar dari translating buku. Di situ vocabulary aku bertambah dan aku juga bisa tahu apa perbedaan dari vocabulary ini dengan vocabulary yang lain. Sama Pak Tony, kita juga sekelas belajar gimana caranya pronunciation dan seterusnya. Nah, untuk belajar pronunciation itu, karena kan kalau misalkan di sekolah kita cuma ya udah ngedengerin guru dan praktis paling cuma beberapa menit. Di luar itu, aku senang banget dengerin lagu-lagu berbahasa Inggris. Nah, sambil aku dengerin lagu berbahasa Inggris, aku sambil baca liriknya. Jadi di lirik itu aku bisa tahu nih, oh ini kata ini artinya ini dan cara nyebutinnya kayak gini. Dan pelan-pelan itu mulai masuk ke bawah sadar aku. Tiap hari aku ngulang-ulang lagu yang sama, dan aku mulai bener-bener oke, aku suka nih belajar kayak gini. Dan itu cara aku ngumpulin vocabulary yang paling mudah menurut aku, karena aku suka banget belajar dari lagu. Dari lagu aku juga belajar dari film atau film-film berbahasa Inggris atau movie. Di situ aku sebenarnya nggak tahu-tahu banget ini artinya apa, tapi aku meniru gimana sih orang native itu mereka ngomongin pronunciation tuh artinya apa dan cara nyebutnya gimana. Dan itu masuk ke alam bawah sadar aku, oh oke, caranya kayak gini, cara nyebutinnya kayak gini, pronunciationnya seperti ini. Perlu digarisbawahi, sampai kelas aku 9 aku tuh belum benar-benar, sampai kelas 8 aku belum benar-benar belajar grammar. Jadi aku hanya belajar vocabulary, pemaknaan kata, pronunciationnya kayak gimana, dan mulai bisa menyusun kalimat. Tapi menyusun kalimat tuh benar-benar yang kayak udah bahasa Indonesia yang translate ke bahasa Inggris. Di kelas 9 aku ketemu sama guru aku namanya Bu Nonok, I love you Bu Nonok kalau misalkan Bu Nonok nonton ini. Nah, di kelas 9 aku ketemu sama Bu Nonok, dan sama Bu Nonok itu kita belajar mulai sedikit belajar tentang simple present, simple past, dan simple future. Nah, di situ aku mulai memahami gimana sih caranya menyusun kata. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa tahapan-tahapan untuk belajar otodidak, belajar bahasa Inggris secara otodidak itu, kalau aku pribadi, pertama nentuin tujuan, yang kedua harus suka, yang ketiga mulai ngumpulin vocabulary, terus keempat kita mulai harus ngeliat orang native tuh ngomongnya kayak gimana, pronunciation kita harus dilatih, dan yang kelima aku mulai belajar menyusun kalimat dengan tense yang paling basic dulu, which is present tense, past, and future. Di kelas 10 SMA aku ketemu sama guru yang super duper proper banget, namanya Bu Zahra, Bu Zihan Zahra Nebula. Sebenarnya sekarang Bu Zihan Zahra tuh, sekarang Bu Zahra, aku nyebutnya Bu Zahra ya, aku manggilnya Bu Zahra, kita semua manggilnya Bu Zahra. Bu Zahra juga sekarang adalah content creator. Teman-teman bisa subscribe atau bisa follow Instagramnya beliau, karena beliau juga sekarang content creator. So yes, I love you Bu Zahra. Bersama Bu Zahra kita belajar tense yang mulai lebih next level ya. Kayak misalkan present tense, dulu kita cuma taunya present tense ya udah kayak gitu doang. Sama Bu Zahra kita belajar artinya kalimat nominal, kalimat verbal. Kita mulai belajar practice menyusun kalimat dan seterusnya. Di kelas 11 aku ketemu sama Bu Yana, Bu Intan, Bu Ruyana Sari, dan Bu Intan. Di situ kita mulai benar-benar yang practice cara nyusun kalimat dan penerjemahan yang benar-benar dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi menggunakan grammar bahasa Inggris. Itu guys, aku beberapa tahun terakhir mulai membiasakan untuk journaling. Jadi journaling di situ maksudnya adalah bikin diary. Setiap hari aku nulis semuanya dalam bahasa Inggris. Karena ketika kita nulis, kita nih sambil ngomong, dan sambil ngomong kita tuh kayak sambil menyusun kalimat ini tuh gimana, itu gimana. Dan aku rasa itu sangat efektif sekali. Di samping aku berusaha setiap hari untuk practice bahasa Inggris, tentuin sehari berapa menit untuk speaking practice, dan aku cari pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Jadi, dari penjelasan yang panjang ini, sebenarnya aku bisa simpulin guys, cara aku belajar bahasa Inggris secara otodidak itu yang pertama aku harus suka dulu, tentuin tujuan dulu, harus suka, nemuin vocabulary,
meniru orang native, dan seterusnya aku mulai belajar menyusun kalimat, belajar tenses dan seterusnya. Kemudian setelah belajar tenses aku mulai journaling, dan aku mulai baca-baca buku, menerjemahkan buku dalam bahasa Inggris, dan aku mulai mencari pertanyaan sendiri dan menjawab sendiri. Atau kayak kita kayak podcast gitu loh, kayak podcast cari pertanyaan sendiri dalam bahasa Inggris dan jawab sendiri dalam bahasa Inggris. Dan jawab sendirinya tuh aku langsung praktis ya, karena ketika kita nulis dan praktis biasanya kadang-kadang rasa gugupnya itu beda meskipun sendirian. Kalian bisa ngerasain itu. So nah kalau misalkan teman-teman mau belajar bahasa Inggris secara otodidak, setelah yang aku rangkum tadi, teman-teman sebelum mempraktekkan itu semua, teman-teman bisa pilih apa metode belajar teman-teman yang paling sesuai sama teman-teman, yang paling gampang teman-teman serap. Misalkan, oh aku nih gampang belajar kalau misalkan aku dengerin audio, berarti teman-teman bisa ambil part yang oke setelah misalkan tujuan, setelah suka, teman-teman mulai mengumpulkan vocabulary dari lagu-lagu yang teman-teman suka. Kalau teman-teman lebih mudah belajar tuh kalau misalkan menulis, berarti teman-teman bisa mulai dari journaling dan seterusnya. Setelah ngumpulin vocabulary tentunya, setelah belajar tenses dan seterusnya. Jadi dari semua ini adalah, kalau misalkan kita mau belajar bahasa Inggris secara otodidak, yang paling penting, yang paling menentukan apakah teman-teman ini akan berhasil atau enggak dalam belajar bahasa Inggris otodidak adalah practice. It's just a matter of practice. Karena ketika kita practice dan sambil menemukan referensi yang lain, kita tuh akan merasakan, oh sebenarnya yang part itu bisa diperbaiki, sebenarnya yang part ini bisa diperbaiki. Jadi kita harus sering-sering practice dan harus sering-sering mencari referensi. Guys, it is good for you if you want to practice your English by yourself. It is good for you if you guys want to learn English by yourself. It's very good, but it's better for you to find the mentor, as always. Sebenarnya belajar bahasa Inggris secara otodidak tuh bagus dan itu bisa banget berhasil. Tapi akan lebih baik kalau misalkan kamu belajar bahasa Inggris secara otodidak tapi dibarengi oleh mentor. So yes, it's up to you. The decision is on your hands. Jadi keputusannya semuanya dari tangan kamu. So I hope you guys bisa langsung practice video ini, bisa langsung practice tips-tips dari video ini, dan mulai practice dari hari ini juga. So yeah, I think that's all for today guys, because as I told you before, like experience is the best teacher. So yes, please practice to have experience. So thanks you for watching guys. Bye bye.